Pemirsa, Nana Mirdad baru-baru ini menunjukkan kebersamaannya dengan bayi mungil bernama Kira Nila atau yang kerap dipanggil Kirai. Ya, bayi mungil yang digendong istri aktor Andrew White itu dulu ditemukan oleh asisten rumah tangganya di semak-semak sekitar rumah Nana Mirdad yang berada di Bali, Januari 2024 lalu. Kini setahun berlalu, Nana Mirdad membagikan momen manis saat bersama baby Kira di media sosialnya. Putri aktor Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu berkesempatan membawa bayi malang yang diduga dibuang oleh orang tuanya, kemudian diserahkan oleh sebuah yayasan di Bali ke rumahnya. Nana Mirdad menunjukkan kondisi bayi mungil itu yang usianya kini hampir setahun. Ia mengunggah video singkat di mana baby Kira yang tengah bercengkrama dengan keluarganya. Dalam unggahan itu, tampak artis dua anak itu menggendong baby Kira dengan penuh kasih sayang. Bahkan Nana Mirdad juga mengajak anak kandungnya, Jason Deandra White, bermain dengan baby Kira. Ia pun mengajak bayi tersebut jalan-jalan seperti ke toko perlengkapan bayi dan makanan. Dari beberapa video yang diunggahnya, ia tampak begitu menyayangi baby Kira seperti anak kandungnya sendiri. Ia menggendong penuh dengan kasih sayang. Sementara sang bayi tampak anteng dalam pelukan artis berusia 39 tahun itu. Itu kita harus punya misi dan visi yang sama mungkin dengan pasangan gitu. Dan aku seperti yang tadi aku bilang di atas panggung, aku juga bersyukur banget karena punya suami yang punya visi dan misi sama gitu. Menilik ke belakang, Nana Mirdad pertama kali bertemu baby Kira pada 20 Januari 2024. Saat itu, ia mendapatkan laporan tentang keberadaan bayi di semak-semak dari asisten rumah tangganya. Ia pun dengan sigap menolong sang bayi dan membawanya ke rumah sakit bersama sang suami Andrew White. Penemuan bayi tersebut sontak membuat heboh jagat hiburan. Bayi malang yang diduga dibuang oleh orang tuanya itu kemudian diserahkan ke sebuah yayasan yang ditunjuk oleh dinas sosial. Hampir setahun berlalu, Nana memberikan informasi perkembangan baby Kira ke publik. Rencananya, ia akan kembali bertemu dengan Kira di bulan depan. Sementara itu, perasaan bahagia dirasakan pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ya, di usia kehamilan Lesti Kejora yang memasuki usia 7 bulan, keduanya pun antusias mempersiapkan kelahiran anak kedua mereka yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Allah nanti sesar lagi karena sebelumnya udah sesar. Terus kata papanya pokoknya yang penting senyamannya kamu, yang penting nanti dede bayinya sama dede sehat gitu. Ya. Mungkin kemarin ini berarti udah masuk mau jalan 8 dia HPL-nya tuh Februari tanggal 18. Apa namanya? Ya sebetulnya kita udah mempersiapkan beberapa kandidat nama yang pasti namanya tuh nggak aneh-aneh lah, nggak yang masa namanya Rika Labil ya kan nggak gitu. Kita namanya udah kita siapin namanya karena ini kita namanya juga kita memang sudah pertimbangin dan hasil diskusi bersama juga ya, bukan karena memang saya yang memutuskan sendiri gitu. Saya pasti akan diskusi ke. Tak hanya kamar, Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga sudah mempersiapkan baju dan perlengkapan bayi. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Gambar warna pinknya, Dek. Udah alhamdulillah. Rizky Bilar cukup yakin dengan prediksi bahwa anak keduanya itu perempuan. Hal ini dilihat dari perilaku Lesti yang dinilai makin cantik selama masa kehamilan. Seperti diketahui, belum lama ini mereka mengumumkan jenis kelamin bayi yang dikandung Lesti lewat acara gender reveal sekaligus acara selamatan 7 bulan usia kandungan Lesti Kejora. Dengan Abang L, sama-sama kita akan menghitung dari 3, 2, bareng-bareng semua ya. 1. Astagfirullahaladzim. Wow,
Doain aja sehat, lancar sampai nanti lahirannya. Yang penting semuanya diberikan kesehatan lah, baik istri saya maupun anak yang sedang dikandung. Dan mohon doanya supaya nantinya diberikan kelancaran menuju persalinan. Karena memang kemarin dokter udah wanti-wanti juga sebetulnya. Ini kan kita ada di tengah persiapan yang cukup padat ya. Kita kemarin sempat promo sinetron yang memang sengaja kita hold untuk proyek ini gitu, untuk proyek film ini. Tapi kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya itu kan punya riwayat melahirkan bayi prematur gitu. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan gitu-gitu. Setelah merahasiakannya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya mengumumkan mereka akan dikaruniai anak perempuan yang membuat keluarganya lengkap setelah dikaruniai anak lelaki bernama Muhammad Levian Al-Fatih Bilar. Anak ini akan menjadi anak yang bisa mampu menjadi penerang bagi kedua orang tuanya, anak yang mampu berbakti, anak yang membanggakan kedua orang tuanya kelak. Jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah bahagia menanti kelahiran anak kedua, pasangan Christiana Baharudin dan Siti Badriah juga baru saja mengunggah kabar bahagia terkait Sibat yang tengah mengandung anak kedua. Dalam video yang diunggah Sibat di akun Instagramnya, Christiana tampak syok dan kaget saat Sibat memberitahukan perihal dirinya tengah hamil anak kedua. Aku punya hadiah buat kamu. Ini karena kamu udah memberikan aku tas dan kamu sudah bekerja keras untuk keluarga. Nih, aku kasih hadiah buat kamu. Iya kan, kamu suka coklat kan? Apa sih ya, lihat? Iya, aku udah berasa banget udah lama sebenarnya. Cuma aku baru ketemu kamu sekarang. Kami lagi. Alhamdulillah. Aku bunting lagi. Dua kalinya aku akan menjadi bapak. Iya. Reno bakal punya adik. Apa sih? Beneran ini. Christiana yang tengah disibukkan syuting stripping seolah masih tak percaya jika dirinya akan kembali menjadi seorang ayah. Meski Sibat sudah memberikan beberapa hasil tes kehamilan, bahkan Christiana masih mempertanyakan kebenaran kehamilan sang istri. Itu kamu cek aja, di situ ada bukunya. Aku kencing. Banyak banget. Tapi akhirnya nih, Christiana baru-baru ini benar-benar percaya setelah Sibat memberikan foto hasil USG. Saking happy-nya, Christiana langsung melakukan sujud syukur dan langsung memeluk erat Sibat. Kamu nggak sadar sih? Bangun, ini beneran. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kok bisa? Kok bisa? Sejak kapan? Aku nggak mens, aku curiga kenapa aku nggak mens. Terus? Ya udah, aku tes. Kok kamu bilang nggak dokter nggak bilang aku? Nggak
Ya aku mau pastiin dulu aku beneran hamil atau enggak. Ternyata aku dari kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih enggak? Kamu tidak menyangka. Enggak. Wajar saja sih ya jika Christiana sempat tak percaya akan segera dikaruniai anak kedua. Pasalnya untuk bisa mendapatkan Sarena Zenata Denali Baharudin, putri pertama mereka, keduanya harus menunggu cukup lama. Bahkan meski sudah mencoba berbagai cara, keduanya masih belum dikaruniai buah hati. Bahkan dokter pun sempat memvonis jika keduanya ingin memiliki anak harus menjalani program kehamilan. Namun berkat kegigihan dan doa pada 18 Maret 2022, Christiana dan Sibat dianugerahi anak pertama. Dan kini tanpa diduga-duga dan tanpa program kehamilan, pasangan yang menikah pada 2019 lalu akhirnya akan segera kembali dianugerahi anak kedua. Benarkah Christiana berharap jika anak keduanya ini laki-laki? Aku sih bilang sama Siti pengen punya anak cowok, kan sekarang badannya dia tuh lagi kurus-kurusnya, lagi cantik-cantiknya. Katanya nggak, pabriknya lagi tutup. Pabriknya lagi tutup, kita nggak produksi dulu katanya. Tunggu dulu, mungkin one day. Ya, akan segera mendapatkan adik, rupanya membuat Sarena sudah mulai diliputi rasa cemburu dan makin manja ke Sibat. Dalam video yang diunggah Sibat, terlihat Sarena selalu memegangi tangan Sibat seolah tak mau jauh-jauh dari sang mama. Tapi di sisi lain, Sarena juga senang berinteraksi dengan calon adiknya yang masih berada di dalam perut Sibat. Mau kemana sih pegangan terus, lagi makan juga? Nggak mau. Kenapa pegangan terus? Baby? Maaf, baby. Coba ngomongnya di sini dong, baby. Lagi apa? Ada apa? Udah mama belum? Apa katanya? Belum. Dia belum dikis sama teteh. Aduh, kenceng banget. Iya, cemburu dia marah. Marah kadang mukul. Mukul Siti. gitu. Punya aku. Tapi gantian juga, kadang kalau Kadang misalkan Siti yang ngambil, mami dia diambil. Punya aku, mami aku gitu. Jadi nggak boleh dikuasain sama kita berdua, tapi buat dia dua-duanya. Meski tak yakin, namun semua hal yang pernah ia temukan ketika mencari sosok Heru membuat Yasmin galau. Tentu saja semua itu membuat Selaksa tanya. Berita pembunuhan tentang ayah. Saya tahu siapa orang yang sudah membunuh ayah kamu, Yoga Jatmiko. Yaitu Heru Permana, benar bukan? Kok dia bisa tahu? Foto surat hasil tes DNA tersebut adalah bukti nyata bahwa Romeo anaknya Heru. Dan kamu akan menikah dengan seorang anak yang ayahnya sudah membunuh ayah kamu, Yasmin. Kamu nggak mungkin bohongin aku kan? Selalu curiga sama Rangga, tapi kan nggak ada bukti. Karena di sini antagonisnya terlalu superior, nggak bisa disentuh. Diculik itu memang karena dasarnya Rangga itu kan memang nggak suka ya kalau Yasmin itu menerima ininya Romeo gitu kan. Jadi unsurnya sebenarnya kayak nggak suka aja sih. Di tempat terpisah, di tengah pencariannya, Romeo tampak terkejut ketika melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan sketsa penculik Yasmin. Penculik tersebut tahu jika dirinya tengah diikuti, hingga akhirnya meminta bantuan kepada Galang. Dan benar saja, Romeo dan Dirga harus kehilangan penculik tersebut lantaran ban mobilnya mengalami bocor. Sial, gimana nih? Gue yakin mobil itu ngikutin gue. Orang itu pasti nyari Yasmin. Benar apa kata Perangga? Gue lupa lagi pakai penutup muka. Gak buruan, jangan sampai dia lolos. Iya, ini gue lagi pengen balap dia dan jegat dia dari depan.
Gak. Gak, lu ngapain? Ini nggak bisa kendaliin mobilnya. Rem. Pon, awas. Masih tahap pencarian sih, karena belum ada petunjuk apapun. Dirga dan Nia, Romeo bertiga masih mencari sampai sekarang. Ya Dirga sama Romeo itu lagi berusaha banget untuk untuk menemukan Yasmin gitu. Karena Romeo udah saking khawatirnya dan dia memang udah merencanakan pernikahan kan. Gitu. Galang yang bermain dua kaki seolah penasaran dengan rencana Rangga soal penculikan Yasmin. Apalagi Yasmin hanya disekap di sebuah rumah kosong. Namun begitu terkejutnya ketika Galang menemukan sebuah dokumen soal hasil tes DNA antara Romeo dan Heru. Hasil identifikasi DNA Romeo. Kenapa Mas Rangga punya hasil tes DNA ini ya? Berarti Mas Rangga tahu kalau Romeo dan Heru adalah anak dan ayah. Ya, mungkin saja Mas Rangga mempergunakan hasil tes DNA ini untuk menyingkirkan Romeo. Tapi apa hubungannya sama Yasmin? Dahsyatnya Weekend kembali menggebrak pemirsa dengan format lebih fresh dan seru. Kali ini Dahsyatnya Weekend hadir di tengah-tengah warga Cibitung, Bekasi dan sekitarnya, tepatnya digelar di Ramayana Ciplas, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 Desember 2024 kemarin. Panggung Dahsyatnya Weekend sejak hari pertama sudah heboh dengan kehadiran deretan penyanyi dan band papan atas seperti para pemain sinetron unggulan RCTI. Seperti J-Rocks, Trio Macan, Dul Jailani and Friends, serta Bulan Suteni. Bagus dong. Ya saya harap acara Dahsyat bisa menjadi wadah bagi banyak musisi melihat tren zaman sekarang juga musik kembali keren gitu ya. Selain band dan penyanyi di atas, pada acara yang dipandu host kenamaan Ruben Onsu, Tara Budiman, Claudia Andara, dan Harini Sondak ini, 2 pemain sinetron Cinta Yasmin, Lea Kiarasha, dan Naufal Samudra juga hadir memeriahkan acara Dahsyatnya Weekend. Putra musisi Ahmad Dhani ini bahkan tak menyangka jika ada salah satu penonton yang hafal dengan lagu yang dibawakannya. Alhamdulillah ya, nggak nyangka tiba-tiba banyak yang hafal gitu. Tiba-tiba tadi di depan ada yang aku tak mau gila. Ya alhamdulillah nggak nyangka aja ya. Rona bahagia atas hadirnya program panggung acara musik juga disambut sukacita oleh 3 personil Trio Macan generasi ketiga, Elok Lovita, Donna Jello, dan Anita Veronica. Ketiganya mengaku senang karena Dahsyatnya Weekend bisa menjadi wadah penyanyi untuk mempromosikan lagunya. Iya pasti ini bisa buat wadah musisi, semua seniman itu bisa buat ajang promosi, itu Mantep banget emang Dahsyat. banget. Dan seperti biasa, ketiga personil yang seksi-seksi ini pun berusaha menunjukkan bawaan masing-masing saat berada di dalam backstage. Lantas barang apa saja yang dibawa mereka saat manggung di Dahsyatnya Weekend? Wajib ya handphone dong, parfum. Karena aku suka wangi aja, cerut-cerut gitu. Kamu apa? Yang wajib dibawa, yang wajib. Handphone tapi lagi dititipin. Karena biar bisa mengkontak semua orang. Semua orang apa semua orang? Aku lebih penting ini. Nih. Cuan. Dia tertulang cuan orangnya. Iya, ada KTP, ada SIM. Aku tuh orangnya pelupa ya. Kadang tuh pas udah di lokasi itu kayak cepet gitu loh, tau gak sih? Jadi aku mesti sering ke semprot. Dia yang tukang nyemprot. Itu maksud aku begitu maksudnya. Tak
Tak kalah seru dengan hari pertama, di hari kedua atau di hari Minggu kemarin, dahsyatnya weekend juga hadir dengan sejumlah game show dan kejutan hadiah hingga voucher belanja. Di momen itu, sejumlah musisi dan grup band seperti Unity, Bagas Ran, Anggi Stefaki, dan Vira Cantika juga hadir memeriahkan dahsyatnya weekend kedua. Penonton tampak asik menikmati penampilan dari tiap musisi yang jadi idola mereka. Hari ini kita accidentally sama warnanya. Iya lagi kita nggak ada janjian sama sekali. janjian. Beneran? Karena sehati. Iya begitulah ya. Aku konsepnya lebih ke girly gitu, terus pakai boots, terus ada kaos kakinya, terus pakai midi skirt gitu, terus ada sentuhan ribbonnya kayak anting aku juga ada ribbon. Perform di sini seru, rame. Cuman kalau untuk cuaca emang panas, di Jakarta pun juga panas. Kamu gimana? Kalau aku yang pastinya seperti biasa seru, terus excited sih untuk nyanyi-nyanyi di sini sama teman-teman yang lainnya. Kehebohan penonton makin membuncah tatkala mereka bisa bertemu langsung dengan Vogue Victoria dan Mariana Putri yang tak lain para pemain sinetron Terbelenggu Rindu. Jadi kebetulan tuh beberapa kali belakangan ini kalau ada games tentang Timnas itu kebetulan aku tuh pas bareng sama dia mulu. Mau interview, mau games, mau apa tuh bareng sama dia. Jadi sebelumnya tuh pasti dia kayak siapa gitu. Thanks to Lucy, thanks to Mariana, dia yang kasih tahu tentang timnas. Iya. Suka ya. Aku suka Rafael. Kata dia gini, udah beli tadi aku udah. Pas lihat Rafael, oke, gitu. Oke-nya gimana? Oke. Pemirsa bahagia, itukah yang tengah dirasakan pasangan pengantin baru Zumi Zola dan Putri Zulhas. Keduanya duduk di pelaminan dalam balutan busana pengantin bernuansa adat Jambi modern setelah sebelumnya pasangan pengantin ini telah mengadakan akad nikah intim di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Zumi Zola dan Putri yang ditemui mengaku bahagia pernikahan yang mereka impikan telah menjadi kenyataan. Berjalan dengan lancar. Sebetulnya tadinya acaranya syukuran, hanya undangannya terbatas, keluarga, kolega gitu ya, kerabat-kerabat terdekat. Tapi alhamdulillah ternyata yang datang ramai sekali, kami juga nggak menyangka ya Bang ya. Tadi pikir undangannya hanya beberapa ratus, tapi kelihatannya yang datang lebih daripada itu. Temanya kami memadukan budaya Jambi dengan modern juga nasional gitu, jadi berusaha membawa budaya Indonesia untuk bisa nanti lebih dikenal lagi bahwa kebudayaan Indonesia itu indah dan juga sangat menarik. Akad waktu itu alhamdulillah ya sangat syahdu sekali ya, khusyuk ya, datang keluarga, orang tua untuk kita kasih terserah ibu dan juga orang tua saya, ibu saya dan adik-adik masing-masing juga datang. Jadi memang sangat intimasi ya, sangat ini sekali, dekat sekali gitu, hangat sekali. Tapi ada satu hal yang menarik ya, kita setelah acara terus kita sengaja foto-foto ya gitu di pelataran Masjid Nabawi. Banyak sekali minta foto, bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Dia tanya ke kami orang dari mana? Kami bilang dari Indonesia. Saya tanya lagi dari mana? Ada dari Jordan, ada dari Yaman, dari mana? Dia bilang cantik sekali gitu ya. Alhamdulillah, maksudnya saya bilang ke istri saya bahwa ya mungkin ini berkah ya. Rona bahagia tak henti menghiasi kedua mempelai. Maklum, perjalanan cinta mereka untuk sampai di pelaminan tidaklah mudah. Sebagai putri politikus Zulkifli Hasan, pemilik nama Putri Zulia Zafitri itu, sebab ia pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Demikian juga Zumi Zola Zulkifli, ia sempat merasa segan sebab ia bukan hanya gagal berumah tangga, sebagai mantan gubernur Jambi, karir politiknya bahkan terpenggal hingga menyandang status terpidana kasus korupsi. Namun, cinta benar-benar menyatukan keduanya sehingga masa lalu tak lagi mengganggu keduanya untuk membina rumah tangga baru.
Serunya, Zumi Zola dan Putri seolah sepakat mengakui jika pertemuan mereka merupakan jawaban atas doa yang mereka panjatkan. Memang awalnya itu bulan April itu memang saya waktu itu lagi umroh. Kebetulan waktu itu abis sholat isya berdoanya di depan Ka'bah gitu ya. Memang khusus doanya minta jodoh yang terbaik. Ya insya Allah kalau karir dan yang lain sebagainya sudah tinggal jodoh yang mudah-mudahan nanti bisa sampai surganya Allah gitu kan. Nah berdoa minta jodoh gitu. Jodohnya kriterianya yang seperti ayah saya Pak Zulkifli, karena beliau tuh Masya Allah sangat sayang sama keluarga, bertanggung jawab gitu ya, laki-laki yang ibadahnya sangat baik gitu. Jadi pingin banget punya sosok suami yang seperti beliau. Kebetulan abang waktu itu chat atau gimana gitu, dan beliau kan memang namanya Zumi Zola Zulkifli gitu. Jadi kok namanya sama gitu ya. Ini kayak pertanda atau bagaimana gitu. Jadi setelah dari itu mulai berbalas chat, intens, akhirnya sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Zumi Zola dan Putri bahkan tak menyangka resepsi pernikahan yang rencananya hanya untuk keluarga dekat berubah megah serta super meriah. Ballroom di hotel mewah di salah satu sudut kota Jakarta dibanjiri dengan ucapan selamat dari kerabat dan para sahabat. Zumi Zola dan Putri bahkan tak menyangka jika resepsi pernikahannya dihadiri oleh Presiden Prabowo serta bertabur selebriti. Wejangannya tadi yang pertama kami merasa terhormat dan bersyukur beliau berkenan untuk hadir gitu ya. Wejangannya tentu agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan insya Allah menjadi pernikahan yang terakhir bagi kami, menjadi saling sayang, saling cinta satu sama lain hingga nanti maut memisahkan. Amin. Nah, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Zola dan Putri. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin. Apalagi doanya? Dan saling melengkapi Amin. sampai ke surga insya Allah. Terharu banget, aku ikut senang, ikut bahagia, ikut merasa terharu karena ketemu Kak Putri itu kan waktu kita masih sama-sama lajang nih ya kan, single fighter. Jadi aku sedikit banyak tahu lah maksudnya dari Kak Putri sendiri ceritanya kayak gimana. Jadi ketika aku udah tahu Kak Putri menemukan jodohnya, insya Allah dunia akhirat. Di tempat terpisah, bintang sinetron Cinta Yasmin, Amanda Manopo, diam-diam mengikuti tren rap yang merangkum aktivitas pengguna di berbagai platform digital. Seolah tak ingin ketinggalan, Manda biasa Amanda Manopo disapa turut membagikan rangkuman transaksinya di platform ojek online. Melalui unggahan di laman foto berbaginya, pengeluaran Manda cukup fantastis. Dalam periode 14 Desember 2023 hingga 14 Desember 2024, Manda mencatatkan pengeluaran sebesar 259 jutaan rupiah. Total transaksi tersebut diketahui hanya untuk memesan makanan melalui layanan ojek online. Bahkan dalam unggahannya, Manda membubuhi tulisan, "Aku pikir aku berubah, ternyata tetap tidak." Dan saya nggak mikirin diri saya sendiri, saya mikirin orang-orang yang bekerja sama saya. Bukan kali pertama Manda membagikan pengeluaran fantastisnya. Sebelumnya, aktris peran berusia 25 tahun itu juga mencatatkan transaksi sebesar 253 jutaan rupiah dalam periode 2 November 2021 hingga 2 November 2022. Meski nominal tersebut sudah mengejutkan, justru total pengeluaran Manda di tahun berikutnya justru bertambah. Manda menyadari bahwa kebiasaan memesan makanan setiap hari menjadi musabab utama pengeluarannya membengkak. Bahkan saat itu ia sempat berseloroh agar aplikasi ojek online dihapus dari ponselnya. Manda memang dikenal royal ketika di lokasi syuting. Tak hanya rajin membagikan makanan kepada kru ataupun pemain, bahkan ketika Manda syuting sinetron Ikatan Cinta, di kamar pribadinya disulap menjadi Manda Mart. Makasih, kesayangan aku ngeborong tuh kan. Dagangan Mak Dati. Surprise! Iya, ada sekarang.
happy kan bareng sama anak-anak lokasi juga, sama kan di sana udah jadi kekeluargaan juga ya. Jadi kalau misalkan kita bosan atau apa, kita bikin party aja nanti di lokasi. Ya pokoknya baik banget dah. Kan kalian bisa lihat sendiri kan, kita tuh baru tayang Cinta Yasmin, terus Mbak Dia waktu itu Agustus ulang tahun, terus langsung dikasih kue sama Amanda tuh. Gue langsung terharu gitu. Gue belum pernah syuting bareng Amanda, tapi dia sangat antusias banget loh. Dan misalnya gue ngasih gue kue ulang tahun, ngasih kejutan ulang tahun tuh, it's the best.